Terbaring lemah namun hati bahagia, itulah yang dirasakan Kinara. Biarlah orang-orang mengatakan ia terlalu berlebihan, ia tak peduli rasa cintanya semakin besar pada sang suami setiap saatnya. Meski tahu jika potensi terluka juga akan sebesar cintanya pada sang suami. Suhu tubuh Kinara sudah menurun, hanya saja tubuh wanita hamil itu masih lemah. Apalagi nafsu makan yang tak ada semakin membuat tubuh tak berenergi. Matanya sesekali tertutup hanya untuk menetralisir rasa pusingnya, namun kembali terbuka jika suaminya bergerak mengambil sesuatu atau hanya sekedar ke kamar mandi. Semaniak itu ia jika mengenai suaminya, benar-benar cinta yang membutakan dan menggilakan. "Kau mau makan?" tanya Rehan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Laki-laki itu akan bertanya setiap setengah jam hanya untuk memastikan kalau Kinara ingin makan atau tidak. "Sepertinya buah apel enak sayang." Tanpa banyak tanya lagi, Rehan langsung mengambil apel yang memang ada di atas meja dekat sofa, lalu mencucinya dan mengupas 2 buah apel. "Buka mulutmu." Kinara langsung menggeleng membuat Rehan bingung. "Apalagi?" tanya Rehan benar-benar serba salah. "Saya belum cuci mulut, rasanya akan pahit nanti," ucap Kinara pelan dengan sigap. Rehan meletakkan apel yang sudah ia kupas dan ia potong-potong ke atas nakas, lalu menggendong Kinara, membawa wanita hamil itu ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Rehan membantu Kinara membersihkan wajah dan giginya untuk ketiga kalinya. "Sayang, makan nasi pakai tumis kangkung dan sambal pedas sepertinya enak," ucap Kinara saat ia sudah di dalam gendongan suaminya. "Banyak sekali pintamu, buah itu saja belum kau makan sudah minta yang lain." Rehan menurunkan Kinara kembali ke ranjang. "Saya akan makan buahnya sekarang," ucap Kinara membuka mulutnya dengan penuh kelembutan. Rehan menyuapi istrinya berpotong buah apel. "Sayang, iya, nanti akan dibuat Bibi Ella," ketus Rehan masih menyuapi Kinara. "Tapi sepertinya kalau Anda yang memasak lebih enak. Banyak sekali sepertimu." Rehan masih dengan sabar menunggu Kinara mengunyah dan menelan buah apel yang ia suapkan. "Kalau Anda tidak mau juga tak apa aku mengatakan tidak. Jangan membuatku kesal." Kinara langsung tersenyum mendengar itu. Sangat senang rasanya mendapatkan perhatian di balik sifat dingin dan pemarah suaminya. "Saya ingin melihat Anda memasak sayang, boleh kan?" pinta Kinara. "Lalu kau akan pingsan di dapur dan kembali menyusahkanku. Begitu saja kerjamu sampai rambutku rontok." Kinara tertawa mendengar itu. Meski nada bicara Rehan dingin, tapi kata-katanya sangat lucu bagi Kinara. "Lanjutkan tawamu agar kau sembuh. Kalau kau tak sembuh, akan kubuat kau tak bisa tertawa selamanya," ucap Rehan dingin. Tak lupa tatapannya yang mengintimidasi istrinya, tapi itu tak berefek pada Kinara karena wanita itu masih juga tertawa. Sesuai permintaan suaminya, ia akan sembuh agar bisa tertawa lepas seperti ini. Seperti permintaan sang istri tadi, ini Rehan sudah berada di dapur. Para pelayan yang bekerja di dapur diungsikan memberikan 2 insan itu bersenang-senang. Bahkan Bibi Ella saja tak boleh ke dapur hanya untuk membantu. "Anda sangat tampan," puji Kinara yang duduk di kursi roda. Wanita itu begitu menikmati pemandangan yang menakjubkan di depannya sekarang. Rehan pun tak menanggapi pujian istrinya dan memilih fokus pada masakannya saja. Sesuai permintaan, Rehan memasak tumis kangkung yang ia sendiri tak tahu apakah rasanya sesuai atau tidak dengan lidah Kinara nantinya. Sembari menunggu tumis kangkungnya masak, Rehan pun beralih pada cabai dan bawang-bawangan untuk membuat sambal. "Sayang,
Sambalnya diulek, bukan di blender, tegur Kinara saat Rehan ingin memasukkan cabai ke tabung blender. Jangan kurang ajar Kinara, aku tak bisa mengulek cabai. Lagi pula apa bedanya diulek dan di blender? Sama-sama sambal. Rehan menatap tajam istrinya yang mulai cengengesan. Beda sayang, kalau di blender itu tidak enak, sedangkan yang diulek itu enak. Sungguh jawaban yang tak bisa diterima Rehan dengan lapang dada. Namun laki-laki itu tetap melakukan apapun yang diminta istrinya. Dengan susah payah, Rehan mengulek cabai satu-satu agar lebih mudah halus. Tak ketinggalan adegan kecipratan air cabai semakin menambah rasa kesal di hati laki-laki tampan itu. Suara kamera ponsel beberapa kali terdengar. Sesekali Rehan menoleh ke arah istrinya yang tengah memotretnya. Kinara bahkan sengaja membawa ponsel hanya untuk mengabadikan momen suaminya memasak untuknya. Meski ini bukan pertama kalinya, tapi ia baru kali ini melihat secara langsung suaminya memasak. Ini sangat menakjubkan. Ah, mengapa lama sekali halusnya, teriak Rehan kesal. Sang istri semakin tertawa mendengar itu. Ia sangat menikmati wajah kesal suaminya. Awas saja kalau kau tak menghabiskan makanan ini, akan kuulek kau nanti, ancam Rehan menatap istrinya dengan tatapan tajam. Pasti akan habis sayang, kita lihat saja nanti, sahut Rehan setelah menunggu beberapa menit yang melelahkan dan menjengkelkan bagi Rehan. Akhirnya masakannya selesai juga. Kini di meja makan sudah tertata rapi tumis kangkung yang masih panas dan sambal khas ulekan Rehan beserta lauk tambahan. Terima kasih sayang. Kinara duduk manis sembari menatap sang suami yang sedang mengambil sayur, sambal, dan lauk tambahan ke atas piring. Buka mulutmu, Kinara mengangguk patuh, lalu membuka mulutnya dan mengunyah makanan yang disuapi suaminya. Rasanya sangat bahagia bisa memakan masakan suami dan disuapi langsung. Terbilang manja dan lebay menurut orang lain, tapi tidak bagi Kinara yang memang haus perhatian suaminya. Enak, puji Kinara tulus. Masakan suaminya memang tak mengecewakan. Selain tampan dan kaya raya, suaminya sangat pintar memasak. Anda makan juga sayang, saya mau makan 1 sendok dengan Anda, ucap Kinara. Rehan pun langsung menuruti dan memakan beberapa suapan, lalu kembali menyuapi istrinya. Hari ini ia menuruti semua permintaan istrinya dengan hati yang senang, meski terkadang ada saja yang membuatnya jengkel dan kesal, tapi untuk keseluruhan ia sangat senang dan tulus melakukan ini. Di sisi lain, dia sakit, tanya Sarah kini tengah berdiri di dekat jendela sembari menerima panggilan dari mata-matanya. Cih, sebegitu perhatiannya Rehan pada pelayan sialan itu. Sarah benar-benar kesal mendengar laporan dari mata-matanya kalau Rehan bersikap lembut dan menuruti semua keinginan Kinara. Benarkah Rehan sampai memasak di dapur? Ini benar-benar tak bisa dibiarkan, geram Sarah. Kau harus melenyapkan anak dalam kandungan Kinara secepatnya. Lakukan dengan halus tanpa diketahui siapapun. Titah Sarah mengakhiri panggilan. Sepertinya sudah sangat sulit untuk menggapaimu kembali, Rehan. Sarah menghembuskan nafas kasar menatap langit yang cerah. Meski sulit, tapi aku tak akan membiarkan wanita lain memilikimu. Jika aku tak bisa memilikimu, maka wanita lain juga tidak boleh. Akan kubuat kau kehilangannya, agar kau tahu bagaimana rasanya menjadi aku yang kehilangan dirimu. Malam harinya kondisi Kinara sudah lebih membaik dari sebelumnya. Seharian ini suaminya juga selalu ada di sisinya, menuruti semua keinginannya. Kinara baru saja selesai sholat isya. Wanita itu bahkan masih memakai mukenanya saat ia duduk di tepi ranjang. Ada yang aneh, pikir Kinara, kenapa setiap waktu sholat suaminya menghilang dan tak ia temukan. Lebih tepatnya, ia tak mencari kemana suaminya. Seperti sekarang, suaminya sudah tak ada di kamar maupun di luar kamar. Laki-laki itu sudah menghilang sejak ia ingin melaksanakan sholat isya. Pintu kamar diketuk. Kinara langsung menoleh ke arah pintu. Ia tersenyum senang karena berpikir kalau yang mengetuk pintu itu suaminya.
Saya masuk, Nona, seorang pelayan masuk sembari membawa segelas susu. Senyuman Kinarah langsung redup. Ternyata ia terlalu berharap. Bodohnya ia, karena tak pekah kalau suaminya tak pernah mengetuk pintu jika ingin masuk ke kamar. Terima kasih, ucap Kinarah pada pelayan yang mengantarkan susu ibu hamil untuknya. Biasanya Bibi Elle lah yang mengantar susu itu, tapi mungkin Bibi Elle sedang banyak pekerjaan sehingga pelayan lain yang menggantikan tugasnya malam ini. Sama-sama, Nona. Pelayan itu pun keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan sambil menatap ke arah Kinarah yang masih diam dan belum menyentuh susu hamilnya. Pintu tertutup, kamar kembali sunyi. Kinarah pun berdiri dan membuka mukenanya, lalu melipat dan meletakkannya di tempat biasa. Pintu kamar kembali terbuka. Kali ini benar-benar Rehan yang datang. Kinarah tersenyum ke arah suaminya yang tampak lebih segar dari sebelumnya. Anda dari mana? Tanya Kinarah berjalan mendekat. Rehan pun menatap sang istri sembari merapikan rambutnya yang berantakan menutupi keningnya. Ruang kerja, jawab Rehan menyambut istrinya yang langsung menyelinap masuk ke pelukannya. Nyaman sekali memeluk tubuh Anda, sayang. Berbicaralah dengan benar, ucap Rehan lembut sembari mengusap-usap pelan rambut Kinarah. Maksudnya, apa saya salah bicara? Tanya Kinarah mendongakkan kepalanya menatap sang suami. Jangan terlalu kaku padaku. Bukankah kau pernah mengatakan kalau tak ingin terlalu kaku bicara padaku? Jawab Rehan membawa sang istri ke ranjang. Memangnya boleh? Tanya Kinarah ragu. Kini mereka sudah duduk di ranjang sembari menyandarkan punggung masing-masing di kepala ranjang. Kinarah pun tersenyum, lalu mengangguk. Sudah mendapatkan izin, itu berarti ia akan mulai berbicara santai pada suaminya. Kau sudah meminum susu malam ini? Tanya Rehan menyelipkan anak rambut istrinya ke belakang telinga. Oh iya, belum sayang. Kinarah pun menggeser tubuhnya, lalu mengambil segelas susu yang masih hangat. Mau? Tawar Kinarah iseng. Minumlah. Kinarah langsung tersenyum, lalu meminum susu hamilnya hingga tertinggal gelas kosong saja. Setelah minum susu, Kinarah meminum air putih agar ia tak muntah karena susu itu manis dan ia tak terlalu suka manis. Menurutmu apa dia suka susu? Tanya Rehan menggeser tubuh istrinya agar dekat dengannya. Siapa? Tanya Kinarah balik sembari menatap Rehan. Dia anak kita. Pipi Kinarah langsung memerah malu, apalagi saat Rehan mengelus perutnya. Kenapa suaminya tiba-tiba saja berlaku manis seperti ini? Ada apa gerangan? Sepertinya suka, tapi kalau aku tidak terlalu suka, sayang. Agak sulit bagi Kinarah untuk menyesuaikan kosakatanya. Sudah terbiasa berbicara kaku, membuat ia sedikit tak nyaman jika menggunakan kosakata aku, kamu, atau kau pada Rehan. Malam masih berlanjut. Rehan bangun dari tidurnya lalu memakai kembali pakaiannya. Sebelum ia melakukan sesuatu, ia mencium kening dan pipi istrinya terlebih dahulu, lalu berjalan keluar dari kamar. Langkah kakinya yang lebar karena kakinya yang panjang membawanya ke sebuah ruangan di mana ada Steve yang duduk ditemani Bibi Elle. Apa dia sudah bicara? Tanya Rehan duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Laki-laki itu menatap ke arah seorang wanita yang tengah duduk dengan tangan dan kaki yang diikat. Tak perlu menunggu dia membuka suara, Tuan. Kita sudah tahu siapa dalangnya, bahkan sebelum pelayan ini membuka suara, sahut Bibi Elle menatap tajam pelayan wanita yang meronta-ronta ingin dilepaskan. Apa Anda ingin request mau diapakan wanita ini, Tuan? Tanya Steve menatap benci wanita rendahan di depannya. Bagaimana jika disate saja? Setelah itu bagikan pada hewan-hewan di luar sana. Setelah saran Rehan berdiri, lalu mendekati pelayan wanita yang sudah gemetaran. Rehan menarik paksa penutup mulut pelayan itu hingga terdengar suara kesakitan. Tuhan, maafkan saya mohon jangan hukum saya hanya diperintahkan Nyonya Sarah, ucap pelayan itu memohon. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu siapa majikanmu.
Kau berniat melenyapkan anak dan istriku. Apa itu harus dimaafkan? Kau tahu, bahkan jika ada hewan yang menggigit kulit istriku saja, akan kulenyapkan hewan itu. Apalagi kau yang ingin melenyapkan istri dan calon anakku. Rehan menjambak rambut pelayan itu agar mendongakkan ke atas menatapnya. Rehan wajah pelayan yang menjadi mata-mata Sarah itu. Kau ingin main-main denganku seperti lupa kalau aku selalu memantau Sarah. Apapun yang dilakukan Sarah aku tahu, apalagi pelayan rendahan sepertimu. Maafkan saya, Tuan. Rehan melepaskan rambut pelayan itu dengan kasar lalu berjalan ke arah pintu. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan, Steve. Pastikan dia menderita dan gila, tapi jangan melenyapkannya. Baik, Tuan. Aku akan menaikkan gajimu, Bibi Ella, ucap Rehan lalu pergi meninggalkan 3 orang di ruangan tersembunyi dalam rumah ini. Bibi Ella pun menunduk hormat wanita itu. Sangat senang bukan karena gajinya naik, tapi karena nonanya baik-baik saja. Untungnya ia selalu bergerak lebih cepat dan terdepan daripada pelayan di rumah ini. Keesokan harinya, Kinara terkejut mendapati sang suami yang menatapnya saat baru saja membuka mata. Kau jelek sekali ya kalau tidur, ucap Rehan dengan ekspresi datar. Benarkah? Tanya Kinara malu. Wanita itu membenarkan rambutnya yang berantakan dan juga mengucek-ucek matanya. Kau tidak sholat subuh? Tanya Rehan. Kinara pun langsung tersadar. Untung saja ia sudah terbiasa bangun sebelum azan subuh. Ia pun langsung bangun dari baringnya. Mau sholat bersama? Tanya Kinara menawarkan. Mana tahu suaminya mau. Tumben saja Rehan bangun lebih cepat darinya. Sebuah penemuan yang unik. Kau saja, jawab Rehan berdiri, lalu pergi keluar dari kamar. Kinara menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang. Suaminya tak mau diajak sholat. Apa yang harus ia lakukan agar suaminya mau melaksanakan sholat? Kinara pun segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Tak lupa ia masih terus berpikir cara agar suaminya tertarik untuk beribadah. Tanpa disadari, suaminya sudah pergi keluar rumah dengan mobil alias menyetir sendirian. Para pekerja rumah saja bingung melihat tuan mereka sudah beberapa hari ini keluar di pagi buta. Pagi Pak, sapa beberapa orang yang memang mengenal Rehan. Laki-laki yang baru saja keluar dari mobilnya itu tersenyum kecil lalu mengangguk. Mari masuk, ajak mereka. Rehan pun kembali mengangguk lalu mengambil sajadahnya dari dalam mobil dan kemudian masuk ke masjid yang sudah dipenuhi jamaah.